Halo guys, yang di sini handphone dengan spek RAM 8GB, memori internal 256GB, dan layar 120Hz. Ya, apalagi kalau bukan Infinix Note 30. Hampir kedengeran kayak handphone yang gila banget dengan spek yang satset. Tapi ingat lagi, ini Infinix bos, bisa jadi cuma manis di awal doang. Dengan spek seperti itu, dia cuma dibanderol di harga 2499. Ya, 2,5 kembalian 1000 lah ya. Tapi dia masih under 2,5. Ini untuk yang varian biasa, yang 8/256. Kalau untuk yang versi Pro-nya dia ada di harga 3 jutaan. Kalau untuk sekarang sih dia udah turun di 2, sekian lah ya, nggak terlalu 3 juta kayak dulu. Karena udah 10 bulan ini rilis HP. Kemarin kita udah bahas tentang Poco M5s. Ya, salah satu HP yang gue kasih judul HP 2 jutaan paling worth it. Kayaknya bakal kelibah sama nih HP dengan harga yang sama. Dan katanya di komen gue ngeliat itu, bang, itu harga Poco M5s udah 1,7 sekian, udah plus charger itu udah 1,3 dan bla 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 lain-lainnya. Ya jadi kayaknya emang otomatis bakal kelibah sama HP ini kali ya. Tapi semua itu percuma kalau cuman bagus di atas kertas aja. Sekali lagi gue bilang itu. Karena kita belum tes performanya juga dan kita masih penasaran nih apakah speakernya masih kayak dulu-dulunya, kayak sebelum-sebelumnya yang katanya tuh masih kurang. Tapi ini udah dituning sama JBL. Ini udah sama JBL, udah collaboration, jadi mungkin bisa ada upgrade dan lebih bagus. Kita langsung tes aja, ini contohnya. Ya kurang lebih kayak gitu hasilnya. Dan gimana menurut kalian? Kalau misalkan bagus, coba tulis di bawah, bang bagus. Tapi kalau misalkan minus, menurut kalian apa yang kurang dari speaker yang udah dituning sama JBL ini? Coba tulis di kolom komentar, gue penasaran pendapat kalian gimana. Dan di sektor layar dia udah 120Hz. Iya, itu selling point-nya di situ. Dan walaupun 120Hz sebenarnya dia sayang banget masih pakai IPS. Ya walaupun IPS, tapi kalau misalkan refresh rate-nya kenceng, why not? Kenapa enggak ya kan? Dan dia udah beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pixel 396 ppi. Layarnya ada di 6,78 inci dengan rasio to body-nya 84,6%. Lalu dia punya kecerahan layar di 580 nits. Iya, dia cukup cerah seperti kalian bisa lihat di sini, dan menurut gue ini cukup banget untuk dipakai outdoor sebenarnya, dan nggak terlalu mantul-mantul matahari dan masih bisa visible lah ya, masih kelihatan di luar itu. Lalu untuk bezelnya, dia lebih tebal di bagian bawah, jadi dia nggak seimbang. Yang atasnya dia lebih tipis, dan di bagian bawahnya dia lebih tebal. Dan karena refresh rate-nya udah 120Hz, dia makan baterai cukup banyak untuk sebenarnya ngoperasiin scrolling doang. Ya walaupun kalian bisa lihat sendiri hasilnya cukup mulus untuk scrolling Instagram dan juga TikTok dan YouTube Short, ya dia no problem lah ya, dia bisa meluncur di 120Hz. Nah, karena 120Hz ini makan baterai cukup banyak, kalian bisa adjust di 90 atau di 60. Tapi menurut gua sweet spotnya di 90Hz aja sih. Yaitu bisa memberikan kalian pengalaman scrolling yang cukup mulus tanpa harus mengorbankan baterai yang cukup banyak. Atau kalian kalau misalkan males ganti-ganti kayak gitu, kalian bisa taruh di mode auto aja dan dia bakal otomatis naik turunin FPS-nya ke 60, 90, dan 120. Dan untuk bagian body, bagian frame-nya, dia menggunakan material plastik ya, walaupun plastik tapi build-nya dia cukup kokoh. Dan untuk bagian belakangnya, dia menggunakan kaca. Ya, dia ada dua tekstur kayak gini, kalian bisa lihat. Jadi satu dia yang keset dikit, dan satu lagi yang licin. Ini teksturnya kayak megang, kalau kalian pernah ke pantai dan megang pasir yang halus banget itu kayak gini. Jadi dia masih ada tekstur kasarnya dikit banget, tapi halus dan mulus. Dan di bagian kirinya dia ada untuk SIM tray. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ada 3 slot, yang pertama untuk memori dan 2-nya lagi untuk SIM card. Jadi kalian bisa triple cuy. Tapi di sini dia ditempel jadi satu, uniknya itu. Lalu di bagian kanannya ada biasa speaker dan juga tombol power. Nah, power ini dia merangkup sebagai fingerprint juga. Jadi dia sekalian
ngebuka akses dan power sekaligus. Kalian bisa lihat di bagian bawah di sini ada speaker, ada port Type-C, ada mikrofon, dan juga ada audio jack 3,5 mili. Di bagian atasnya dia cuma ada speaker aja dan ada tulisan Sound by JBL. Nah, ini sound JBL ini di mana-mana ya, watermark. Nah, untuk di sektor kamera di sini ada 3 kamera. Iya, satu kameranya kamera utama, 2-nya lagi bonus. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kamera utamanya, di sini ada kamera makro, dan satu lagi depth kamera, dan ini ya dia flashlight lah ya. Ada tulisan di sini 64 megapiksel ya, dia udah beresolusi 64 megapiksel. Lalu untuk perekaman video dia udah bisa di 2K kamera belakang, dan untuk kamera depan dia desainnya punch hole dan bisa ngerekam 2K juga. Iya, gila banget. Ini dia hasilnya. Ya, jadi ini adalah hasil dari perekaman 2K 30 fps. Halo bang. Ya, ini hasil perekamannya kurang lebih kayak gini. Kita lihat HDR-nya. Ya. Ya, ini cerah banget ya. Ya, udah segini aja mungkin hasilnya. Kurang lebih begitu hasil kamera belakang dan depannya untuk foto dan video. Kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya dan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian hasilnya. Nah, karena dia menggunakan chipset Helio G99, kita bakal tes juga performa gamingnya. Gimana sih hasilnya? Ini adalah hasilnya. Pertama kita tes untuk Genshin Impact, dia di smooth bisa jalan di 60 fps stabil tanpa problem. Lalu kalau kita coba naikin ke grafik high itu dia ada sedikit, ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gini kurang lebih. Nah, jadi gimana menurut kalian, apakah ini worth it atau tidak? Dengan menurut gue dengan gameplay yang casual dan nggak terlalu berat-berat banget untuk Genshin Impact, itu bisa di playable dan ya jangan terlalu high lah. Lu mau kemana sih, HP 2 jutaan di bawah high kan kasihan juga gitu. Lalu untuk Mobile Legends, ya Mobile Legends game enteng dan nggak terlalu ribet juga. Kita bisa lihat di sini dia rata di 60 fps tanpa kendala bos, aman-aman aja. Langsung kita lihat ke PUBG Mobile. Nah, ini player FPS nih biasanya yang suka kesinggung kalau gue ngomongin FPS juga nih. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu ekstrim banget grafiknya, jadi dia masih di grafik smooth ultra dan ya menurut gue cukup aja dia di 60 fps ya. Jangan komplain ini bisa 120 fps atau 120 Hz tapi cuman bisa di 60 fps, udah jangan komplain. Mungkin nanti ada update software lagi bisa di ekstrim ya, jadi sabar aja. Untuk device yang gue pegang kali ini dia udah update software kurang lebih 4 kali dalam jangka waktu 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan dan menuju 11 bulan sekarang. Lalu ada bawaan fitur juga Magic Ring yang mirip-mirip sama Dynamic Island-nya iPhone dan juga punyanya Realme. Cuman di Infinix kali ini dia cuman bisa untuk notifikasi panggilan suara dan juga untuk notifikasi baterai ketika ngecas. Sebenarnya ada 4 lagi, cuman ya itu sebenarnya sama aja sih kurang lebih, kayak baterainya lowbat, alarm, dan lain-lain. Dan untuk banyak yang bilang katanya layarnya itu loncat-loncat ya, tapi ini udah di fix, bugnya udah nggak ada dan kalian bisa cek sendiri aja kalau yang punya handphonenya udah update. Gimana, masih ada nggak sih bugnya yang loncat-loncat yang kata orang itu mungkin ngebug atau dia tuh ngeglitch ya layarnya. Coba tulis di kolom komentar gimana, apa masih ada atau udah nggak ada. Tapi untuk unit kali ini dia udah nggak ada ya, jadi aman-aman aja. Dan untuk kesimpulan, HP ini menurut gua worth it aja untuk kalian beli. Dan untuk pertimbangan HP-HP di harga 2 jutaan banyak sebenarnya, tapi ini worth it menurut gua dan kalian bisa coba untuk beli aja langsung di toko terdekat. Dan gimana menurut kalian, apa harganya masih di harga 2,4 atau udah turun? Coba tulis di kolom komentar kalian dapat harga berapa dengan harga second atau mungkin harga baru. Segitu aja video kali ini. Save jika diperlukan, bagikan ke mereka yang membutuhkan. Peace out. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao. Beres guys.